Sebelum kita belajar lebih mendalam mengenai topik video pada kali ini, ada baiknya saya ingin memperkenalkan media belajarku. Media belajarku adalah kursus online yang baru launching pada bulan Mei 2021, sehingga materi-materi yang ada di dalamnya belum terlalu banyak, tetapi banyak materi gratis yang kedepannya akan dibuat oleh tim media belajarku. Materi yang akan diajarkan lebih dominan kepada data science, seperti pemrograman Python. Kamu juga bisa belajar mengenai data visualisasi, ada deep learning, dan machine learning. Nah, di sini media belajarku menyediakan kursus gratis atau kursus singkat gratis ya, sebagai awal berdirinya media belajarku. Nanti kedepannya mungkin materi-materi gratis juga akan banyak, tetapi tentunya kita akan juga memberikan materi berbayar yang pastinya kualitasnya akan jauh lebih bagus dan pembahasan lebih mendalam pastinya. Jika kamu serius ingin belajar mengenai data science dan materi-materi teknologi lainnya, kamu dapat mendaftarkan diri kamu di media belajarku. Tipe selanjutnya yang akan kita pelajari adalah string. String ini adalah deretan karakter atau cara yang bisa membentuk kata atau kalimat. Kita langsung saja membuat contoh. Kita buat variabel karakter. Untuk string kita harus diapit dengan tanda petik 2 seperti ini untuk menyatakan bahwa itu adalah sebuah string. Tetapi kita juga bisa membuat dengan tanda petik 1. Jadi bisa tanda petik 2 dan bisa tanda petik 1 untuk membuat string. Kita buat lagi string dengan sebuah kalimat ya. Misalkan saja media belajarku. Kita buat lagi kata 2 dengan tanda petik 2. Selamat belajar. Coba kita jalankan. Setelah itu kita ingin ngecek tipe-tipe karakter dari variabel string yang kita sudah buat tadi di atas. Misalkan kita coba untuk memeriksa atau mencek tipe karakter ya berupa string, cuman disingkat dengan str ya. Kemudian ini juga kita periksa lagi tipe karakter 2 ya, string juga, dan tipe kata. Nah, dan kita tidak perlu lagi mengecek dengan kata 2 karena sudah pasti itu bertipe string. Nah, yang perlu kita ketahui di dalam bahasa pemrograman Python, secara otomatis string atau kalimat yang telah kita bentuk itu sudah berindeks. Jadi misalkan kata media di sini, setiap huruf yang ada di kata media ini sudah ada indeks. Misalkan kata M dimulai dari indeks 0 ya. Huruf E itu indeks pertama, D indeks ketiga, dan seterusnya. Nah, coba kita periksa. Kita print katanya, jadi variabelnya, terus indeks keberapa diapit oleh tutup kurung untuk menentukan indeksnya ya. Misalkan indeks ke 0, artinya harusnya tercetak adalah huruf M. Coba kita jalankan perintahnya ya, huruf M ya. Bagaimana misalkan kita ingin mendapatkan huruf B? Nah, kita langsung bisa hitung ya, dari M sampai ke B itu dia sampai indeks ke berapa. Kata berarti indeks ke 6 ya, dan B. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengambil beberapa huruf atau beberapa indeks? Caranya adalah di dalam pemrograman Python kita langsung saja print kata harus diapit oleh kurung siku ya. Yang pertama kita lakukan adalah indeks awal yang mau kita ambil, kemudian titik 2, misalkan kita ambil sampai indeks ke 4. Jadi di sini akan tercetak dari indeks ke 0, 1, 2 sampai 4. Coba kita cetak X. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengambil dari B-nya? Nah, seperti yang kita tahu tadi, huruf B itu diawali dari indeks ke 6 ya. Kata 6. Kita tinggal jumlahkan berapa huruf itu belajarku. Ada 9 huruf ya. 9 huruf berarti kira-kira 15 ya. Nah, itulah dasar dari string yang bisa kita pelajari pada saat ini. Tipe data yang selanjutnya akan kita pelajari kembali adalah
boolean. Boolean ini adalah sebuah tanda yang nilainya hanya 2, yaitu true or false. Jadi kita tidak terlalu mendalam mempelajari mengenai boolean ini, karena tipe ini nanti akan sangat diperlukan pada saat mungkin perulangan ataupun pada saat kita mempelajari conditional nanti. Tapi hanya untuk sekedar memahami tipe boolean ini, kita coba buat contoh. Misalkan kita membuat variabel pada kondisi true. Kita langsung mencoba cek ya tipe dari var kondisi, beri tipe bool atau boolean ya. Dan satu contoh lagi, misalkan kita buat var kondisi 2 false. Kita coba langsung cek tipe dari kondisi 2. Nah, itulah mengenai tipe boolean. Selanjutnya kita akan mempelajari tipe data yang kelima, yaitu list. List adalah kumpulan dari string, karakter, integer, maupun float. Artinya kita mengumpulkan nilai dari tipe data yang lain seperti integer, string, ataupun float. Nah, kita langsung lihat contohnya agar dapat lebih memahami apa itu list. Misalkan kita buat variabel merek sepeda sama dengan, nah untuk membuat sebuah list harus diapit oleh kurung siku, dan kemudian item-itemnya jika dia berbentuk string, kita bisa membuatnya dengan tanda petik 1, misalkan Brompton. Nah, jika list itu lebih dari 1, kita pisahkan dengan memakai koma. Kemudian misalkan dahon, kita buat lagi polygon, dan kita buat yang terakhir ya elemen. Nah, merek sepeda ini adalah sebuah list yang berisikan string-string. Jadi ada 5 string yang dikumpulkan menjadi satu, itulah yang disebut list. Kemudian kita coba beri contoh lain, misalkan IP mahasiswa contohnya. Kita ingin mengumpulkan IP mahasiswa misalkan 3,4, 2,9, 3,0, 4,0 kumlaut ya, 3,2. Nah, jadi pada variabel IP mahasiswa ini kita mengumpulkan tipe data yang berbentuk float ya. Kita kumpulkan ke dalam satu variabel yang bernama IP mahasiswa. Sebenarnya kita bisa mengkombinasikan atau menggabungkan ya item-item atau value-value dari list tersebut. Misalkan kita buat variabel list acak, kita kasih angka sembarangan saja, dan kita kombinasikan dengan string 3,6, nah artinya di dalam sebuah list juga kita sebenarnya bisa membuat terdiri dari beberapa tipe, misalkan integer, float, string, dan lain-lain. Nah, dari ketiga variabel ini coba kita jalankan, dan untuk memastikan ya, kita coba cek tipe dari variabel-variabel yang sudah kita buat list ya. Kita cek lagi tipe yang lain. IP mahasiswa berbentuk list ya. Kemudian list acak, yang masih bertipe list. Nah, itulah sedikit pemahaman mengenai list. Tipe selanjutnya lagi yang kita harus pelajari adalah tuple. Nah, tuple ini adalah kumpulan dari string, karakter, integer, maupun float. Nah, hampir sama ya dengan list. Bedanya di mana? Bedanya adalah
tuple itu bisa dikatakan dengan immutable. Immutable itu artinya value yang ada di dalam listnya nanti itu tidak bisa diubah. Nah, mungkin untuk lebih dalamnya nanti kita akan pelajari pada bab berikutnya atau chapter berikutnya. Nah, untuk saat ini kita coba mempelajari bagaimana cara membuat sebuah tuple. Misalkan sama seperti yang tadi ya. Sepeda, kita bikin sepeda saja biar agak membedakan dengan yang list. Nah, di dalam membuat tuple itu harus diapit dengan tanda kurung. Jadi kalau membuat list itu kurung siku, kalau membuat tuple itu harus memakai kurung. Kemudian untuk memisahkan item satu dengan item yang lainnya itu tetap memakai koma. Sekarang kita beri nama variabel lain ya, start review. Kemudian di dalam tuple juga kita bisa membuat value yang acak ya. Jadi secara tidak langsung list dengan tuple itu tidak ada bedanya. 3,6 dan lain. Coba kita jalankan ya. Oke. Untuk memastikan bahwa variabel yang kita buat itu bertipe tuple adalah, kita cek. Oh ya, kita cek lagi variabel terakhir, kita cek. Oke, demikianlah pemahaman mengenai tuple. Terakhir yang akan kita pelajari adalah dictionary. Dictionary ini adalah kumpulan dari tipe data. Maksudnya adalah kita dapat mengumpulkan beberapa tipe data seperti tuple dan list ya. Tapi ini lebih kompleks lagi, lengkap. Artinya kita juga bisa memasukkan tipe data tuple dan list di dalamnya. Misalkan kita coba membuat suatu variabel, nama variabelnya profil mahasiswa. Nah, untuk dictionary itu harus diapit oleh kurung awal. Pertama adalah kita ingin mengumpulkan nama mahasiswa. Nah, item-item ya itu diapit oleh kurung siku. Misalkan nama Herman, Andi, untuk memisahkan item-itemnya kita bisa lagi juga membuat nilai. Kita bikin kumpulan-kumpulan nilai. Semester. Oke, jadi di dalam dictionary ini kita memiliki nama, nilai, dan semester yang masing-masing indeks itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Jadi ada kumpulan-kumpulan, misalkan kumpulan nama, kumpulan nilai, dan kumpulan semester. Nah, bisa juga kita misalkan, tapi ini kita jalankan terlebih dahulu. Kita cek tipe data profil mahasiswa, dic, artinya dictionary. Nah, sebenarnya kita bisa juga memasukkan yang namanya ke dalam dictionary, list dan tuple. Contohnya kita buat sebuah nama profil brand dengan misalkan tadi karena kita sudah buat, kita coba lihat lagi merek sepeda ya, brand sepeda, terus kita langsung masukkan merek sepeda. Kita juga bisa masukkan misalkan start IP mahasiswa misalkan. Nah, kita bisa melakukan hal seperti ini. Kita coba cek tipenya profil dictionary. Jadi itulah pemahaman mengenai dictionary dan tipe-tipe data yang berada di dalam bahasa pemrograman Python. Pada sesi terakhir ini kita sudah berakhir. Terima kasih.
Itulah tadi materi yang sudah kita pelajari, dan sampai ketemu di video selanjutnya.
Tipe terakhir yang akan kita pelajari adalah dictionary. Dictionary ini adalah kumpulan dari tipe data. Maksudnya adalah kita dapat mengumpulkan beberapa tipe data seperti tuple dan list ya. Tapi ini lebih kompleks lagi, lengkap. Artinya kita juga bisa memasukkan tipe data tuple dan list di dalamnya. Misalkan kita coba membuat suatu variabel, variabelnya profil mahasiswa. Untuk dictionary itu harus diapit oleh kurung kurawal. Pertama adalah kita ingin mengumpulkan nama mahasiswa. Nah, item-item ya itu diapit oleh kurung siku. Misalkan nama Herman, Andi, untuk memisahkan item-itemnya. Kita bisa lagi juga membuat nilai. Kita bikin kumpulan-kumpulan nilai. Semester. Oke, jadi di dalam dictionary ini kita memiliki nama, nilai, dan semester yang masing-masing indeks itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Jadi adalah kumpulan-kumpulan, misalkan kumpulan nama, kumpulan nilai, dan kumpulan semester. Nah, bisa juga kita misalkan, tapi ini kita jalankan terlebih dahulu. Kita cek tipe data profil mahasiswa, artinya dictionary. Nah, sebenarnya kita bisa juga memasukkan yang namanya ke dalam dictionary, list dan tuple. Contohnya kita buat sebuah nama profil brand dengan misalkan tadi karena kita sudah buat, kita coba lihat lagi merek sepeda ya, brand sepeda. Terus kita langsung masukkan merek sepeda. Kita juga bisa masukkan misalkan strar IP mahasiswa misalkan. Nah, kita bisa langsung melakukan hal seperti ini. Kita coba cek tipenya profil dictionary. Jadi itulah pemahaman mengenai dictionary dan tipe-tipe data yang berada di dalam bahasa pemrograman Python. Pada sesi terakhir ini kita sudah berakhir. Terima kasih. Itulah tadi materi yang sudah kita pelajari dan sampai ketemu di video selanjutnya.